Halo sahabat semua, para pejuang SBMPTN tahun 2020. Gimana kabarnya kalian semua? Ya, Mas Han doakan mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya, dan nanti bisa sukses diterima di PTN sesuai dengan yang kalian cita-citakan. Nah, buat kalian yang bingung mau belajar apa terkait SBMPTN-nya yang masih belum jelas juga kapan ya tanggal tesnya. Nah, Mas Han di sini akan berbagi informasi mengenai materi kimia ya, materi-materi apa saja yang akan keluar di SBMPTN biasanya ya dari tahun ke tahun. Yuk, langsung saja kita lihat sebaran materi kimia di UTBK SBMPTN. Ya, pada kesempatan kali ini Mas Han akan memaparkan sebaran materi kimia di UTBK SBMPTN dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Tujuan dari pemaparan materi ini adalah supaya teman-teman semua nanti bisa fokus mempelajari materi-materi apa saja yang memang rutin selalu keluar di SBMPTN terkait dengan materi kimia. Yang pertama ada materi tentang struktur atom ya, dari tahun 2014 sampai 2019. Ini hanya muncul di tahun 2017 dengan jumlah soal 1. Yang berikutnya ada SPU atau sistem periodik unsur. Ini tahun 2019 kemarin muncul sebanyak 3 soal, lumayan banyak ya. Kemudian di tahun 2018 ada 1 soal, 2017 tidak ada soalnya, sedangkan 2016 ada 1 soal. Yang ketiga, nah ini ada materi tentang ikatan kimia. Setiap tahun ini ada muncul ya ada 1 soal sampai 2 soal, sehingga ini penting untuk kalian kuasai materinya. Yang keempat, materi redox. Setiap tahun ini juga ada 1 soal, jadi ini penting untuk dipelajari. Yang kelima, ini yang paling utama ya kalau menurut Mas Han, itu adalah stoikiometri. Sebab setiap tahun selalu muncul dan jumlah soalnya paling banyak. Ya bisa sampai 4 soal tuh di tahun 2015. Di tahun 2014 itu hanya ada 1 soal ya yang bentuk stoikiometri murni. Nah, sebab di tahun 2014 materi stoikiometrinya itu kebanyakan ya berkolaborasi dengan materi lain seperti kesetimbangan atau asam basa, jadi nggak berdiri sendiri gitu ya. Yang jelas nanti harus kalian kuasai betul materi tentang stoikiometri. Yang keenam ada senyawa karbon. Ini juga setiap tahunnya keluar ya, bisa 1 sampai 2 soal ya, penting untuk dikuasai. Apa sih nanti Mas biasanya yang sering muncul dari materi senyawa karbon? Ya kebanyakan soalnya itu nanti berkaitan dengan jenis reaksi atau isomer. Nah, itu. Yang ketujuh ada tentang termokimia. Ini juga sama, setiap tahunnya selalu muncul ya 1 soal. Biasanya itu menghitung delta H reaksi. Ya, nanti ada 4 jenis cara menghitung delta H reaksi. Yang kedelapan, laju reaksi. Ini juga setiap tahunnya keluar 1 soal. Yang kesembilan, kesetimbangan asam basa, setiap tahunnya juga keluar. Nih di tahun 2014 itu yang paling banyak ya, ada 3 soal. Yang ke-10, teori asam basa, tidak setiap tahun muncul ya, terakhir keluar tahun 2018 dan tahun 2016. Yang ke-11, nah ini setiap tahunnya keluar, ada pH asam basa. Di tahun 2019 itu ada 3 soal ya, itu mencakup pH tunggal, pH campuran, buffer, dan hidrolisis. Nah, itu. Yang ke-12 ada hasil kali kelarutan atau KSP. Ya, ini tahun 2019 ada 1, 2018 nggak keluar, 2017 ada 1 soal, dan 2014 ada 1 soal.
Yang ke-13 koloid, ini nggak pernah muncul ya, ini materi kelas 11 semester 2 bab terakhir, jadi bisa di skip aja, kalian nggak perlu belajar koloid. Yang ke-14 ada sifat koligatif larutan, nah, setiap tahunnya muncul ya. Tahun 2019 ada satu soal, cuman unik ini, tahun 2019 sifat koligatifnya itu teori ya, bukan hitungan. Kalau di tahun 2018 sampai 2014 itu biasanya ngitung. Yang sering muncul adalah terkait dengan kenaikan titik didih delta TB atau penurunan titik beku delta TF. Tapi di tahun 2019 itu hanya aplikasi ya, penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-15 itu ada materi tentang elektrokimia. Setiap tahunnya muncul. Ya cuman kalau Mas Han amati ya, sebelum UTBK, jadi sebelum tahun 2019 itu polanya selang-seling. Tahun genap yang muncul sel volta, sedangkan tahun ganjil yang muncul elektrolisis. Nah, cuman di tahun 2019 harusnya kan elektrolisis ya, nah, ternyata yang muncul adalah sel volta. Nah itu. Kemudian yang ke-16 kimia unsur. Nah, ini tahun 2019 ada satu, tahun 2018 ke belakang tidak ada soal-soalnya ya. Ya karena soal-soal kimia unsur sendiri itu mirip-mirip lah dengan SPU gitu ya, include. Jadi bisa kalau nggak modelnya muncul di SPU atau di kimia unsur, karena sebenarnya sama materinya, hanya pengembangan lebih lanjut saja. Yang ke-17 ada senyawa turunan benzena. Ya, sepengertian Mas Han ini tidak pernah muncul ya dari 2014 sampai 2019. Yang banyak keluar itu adalah justru yang hanya senyawa turunan alkananya saja atau senyawa karbon yang biasa. Yang ke-18 polimer atau makromolekul, ini juga nggak keluar ya. Terakhir yang ke-19 ini ada biomolekul. Tahun 2019 ada satu soal, kemudian ada lagi ketika tahun 2015. Nah di sini Mas Han sudah memberikan tanda itu ya, tanda kuning ya. Yang dikasih tanda kuning itu artinya materi-materi tersebut memang merupakan materi yang penting ya, karena setiap tahunnya keluar pasti ada ya, muncul. Sehingga untuk mensiasati kalian nanti dalam mempelajari materi kimia di UTBK tahun 2020 ini, ya mungkin Mas Han bisa merekomendasikan cukup kalian mempelajari materi-materi yang dikasih tanda kuning ya, supaya kalian bisa fokus. Nah nanti pada video berikutnya Mas Han akan menjelaskan materi-materi itu semua ya, mungkin dari yang prioritas ya, dari yang paling banyak soalnya, yaitu tentang stoikiometri. Jadi teman-teman nanti tetap stay aja di channelnya Mas Han ya, kita akan membahas tuntas materi-materi kimia yang ada di UTBK. Sukses terus buat teman-teman semuanya ya. Oke. Tadi pemaparan sebaran materi kimia di SBMPTN. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Mas Han. Sampai bertemu di video berikutnya, kita akan membahas materi stoikiometri. Jangan lupa share, komen, like, dan juga subscribe.